Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk tahun baru ini, yaitu dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti biasanya untuk tahun baru ini khotbah yang akan kami sampaikan adalah khotbah yang dibuat oleh Opwi Eforus. Opwi Pendeta Dr. Robinson Butar dengan tema ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku, kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan yang telah memampukan kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2024. Hari ini kita berkumpul sebagai satu gereja untuk memulai perjalanan kita dalam tahun yang penuh harapan ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2023 yang lalu. Ketika kita memandang kembali kepada tanggal 1 Januari 2023, kita mengingat kesulitan yang dihadapi oleh banyak dari kita. Tantangan hidup dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, telah menjadi ujian bagi kita. Namun di tengah-tengah semuanya itu, saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai bangsa kita Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bangsa kita tetap bertahan, tidak menurun dari 5%, bahkan meningkat hingga akhir tahun 2023. Meskipun masih ada banyak di antara kita yang mungkin mengalami kesulitan, terutama pemuda yang mencari pekerjaan dan mencoba membangun kehidupan mereka, tetapi kita terus bertahan dan bersatu. Kami sebagai pelayan tahbisan, pelayan penuh waktu maupun paruh waktu, serta pelayan non-tahbisan di setiap aras pelayanan, ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru bagi kita.
Saudara-saudaraku anggota tubuh Kristus yang terkasih, tidak jarang umat orang percaya memperbincangkan hikmat kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui hikmat dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab Pengkhotbah. Ketika mereka merenungkan perjalanan hidup manusia di dunia ini menjadi penting terutama ketika kita mencari pemahaman tentang kapan kita dapat mencapai hal-hal yang indah dalam hidup kita dan kapan kita menghadapi tantangan yang sulit. Salah satu pesan yang sering diambil dari pasal 3 Pengkhotbah ialah pada ayat pertama hingga ke-10 yang menekankan pada gagasan bahwa segala sesuatu ada masanya, mengingatkan kita bahwa rencana dan waktu dan usaha manusia semuanya memiliki batasan dan dapat menjadi melelahkan. Kalimat berikut ini sering digunakan ketika seseorang atau keluarga atau gereja atau bangsa memperoleh sesuatu yang sungguh indah, yaitu perkataan yang tertulis pada pasal 3 ayat pertama hingga ayat 10 ini. Lalu orang akan mengatakan, ya sudahlah, kita lihat sajalah. Itu hanya sebentar saja, itu akan cepat berlalu. Hidup manusia di dunia ini hanyalah ibarat roda sebuah dokar sebagaimana tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini, bahwa segala sesuatu ada masanya. Itu kata mereka. Kita melihat di sana penekanan hanya pada ayat 10 dari kitab Pengkhotbah ini yang menyatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudaraku, pemahaman ini kadang-kadang memisahkan ayat 1 hingga 10 dari ayat 11 hingga ayat 15. Dan ini bisa menciptakan persepsi yang keliru tentang hidup dan pekerjaan manusia di dunia ini. Seolah-olah pesan ini menyiratkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan seolah-olah kita tidak perlu memiliki cita-cita untuk mencapai yang terbaik melalui usaha kerja keras dan kreativitas. Namun saudaraku, sebagai jemaat HKBP, kita mengakui dan mengikuti ajaran HKBP yang bersumber dari ajaran Alkitab, dari firman Allah, yang mencakup ayat 11 hingga ayat 15, dan juga surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang kemudian dikembangkan oleh reformator Bapak Martin Luther dalam dua hal penting. Pertama, kita meyakini bahwa hidup setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Allah adalah berada dalam tangan Allah. Allah adalah gembala kita dan Ia menemani kita sepanjang hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah memberi kita kekuatan. Tidak ada satu pun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaan Allah. Dan kedua, kita meyakini bahwa Allah memanggil, memampukan, dan memberdayakan kita orang-orang yang mempertuhankan Allah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini, terutama terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan. Ini didasarkan pada kasih kita kepada sesama manusia dan kepada seluruh penciptaan Allah. Saudaraku, berdasarkan pemahaman inilah sangat penting bagi kita untuk mewujudkan yang indah. Meskipun kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Banyak hal yang harus kita lakukan melalui hidup kita di dunia ini. Terutama pada waktu sekarang ini, di mana kita sedang melihat banyaknya mara bahaya yang sedang dan akan dialami oleh umat manusia. Salah satunya adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Meskipun kita menaruh harapan pada Allah dalam menghadapi segala situasi, kita tidak boleh pasif. Kita
tidak boleh hanya menerima bahaya tanpa berusaha untuk mengatasi atau mencegahnya. Allah siap mendukung dan membimbing kita ketika kita mengalami kesulitan dan kelemahan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan kerjasama, dengan gotong royong untuk menghadapi dan mengatasi berbagai bahaya yang mungkin timbul. Kita pasti dapat mencegahnya dan bahkan kita pasti bisa menghadapinya dan bahkan mencegahnya. Inilah alasan mengapa gereja HKBP telah menekankan kepada kita sejak kecil pentingnya bekerja, pentingnya melayani dalam berbagai bidang kehidupan. Itu didasarkan pada fondasi kuat dari firman Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang hidup harus bekerja. Lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10 hingga ayat 13. Dan ini telah menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, saudaraku, ibadah kita kepada Allah pada tanggal 1 Januari 2024 ini harus menolak pandangan yang memisahkan ayat 1 hingga 10 dari ayat 11 hingga 15 dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini. Pesan dari khotbah ini mencakup seluruh ayat, mulai ayat 1 hingga 15, untuk menggarisbawahi bahwa kitab Pengkhotbah tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa manusia adalah sia-sia. Bahkan jika pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir dan sementara. Bukan. Melainkan untuk menekankan bahwa hidup manusia memiliki makna yang dalam dan indah. Begitu juga dalam perbuatannya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika seseorang masih hidup, sangatlah penting bagi mereka untuk hidup dengan hikmat. Tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus memiliki kehidupan yang bermakna, yang penuh arti, yang tanggap terhadap setiap situasi dan lincah dalam meresponsnya. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15 ini terdapat 3 pesan penting yang perlu ditekankan. Dan pesan-pesan ini sangat relevan baik bagi warga jemaat maupun bagi pelayan di HKBP ketika kita memasuki dan menjalani tahun 2024 yang digembalakan oleh Allah sebagai gembala yang baik bagi kita. Apakah yang 3 itu? Pertama, yang sangat penting ditekankan dalam ayat 11 dan 14 adalah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini merujuk pada pesan yang terdapat dalam ayat 1 hingga 10. Yaitu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang indah maupun yang tidak indah, itu dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Khususnya bagi kita yang adalah ciptaan dan umatnya yang dicintainya. Bahkan Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dan seluruh ciptaannya. Ini adalah pemahaman yang mendalam bagi kita dan bagi seluruh ciptaan yang benar-benar mengenal dan menyembah Allah. Hal-hal yang mungkin terlihat tidak indah atau yang sulit dalam kehidupan kita, itu dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Dan keindahan itu bisa mengubah hidup kita
baik sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa, sebagai umat manusia dan seluruh dunia maupun bagi seluruh ciptaannya. Karena itu saudaraku, sangat penting bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan ketika kita menghadapi pergumulan. Meskipun kita mungkin mengalami hal-hal sulit dalam hidup ini, atau menghadapi situasi yang sulit untuk dipahami dan banyak hal lain yang tidak dapat diuraikan satu persatu di sini. Tetapi yang pasti adalah bahwa Allah kita memiliki kekuatan untuk menjadikan semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Hanya persoalannya, pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya akan hal itu? Renungkanlah itu saudaraku, dan terimalah, hayatilah itu. Memang jika kita hanya mengandalkan kekuatan akal budi kita, terutama orang-orang yang berpendidikan tinggi, mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima konsep ini. Namun bagi mereka yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi, namun telah mengalami banyak aspek kehidupan, terutama sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal dan yang sudah mengalami kasih-Nya kepada mereka yang telah ditebus dengan harga mahal. Bagi mereka yang menyatakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus Kristus, pasti akan lebih mudah memahami, lebih mudah mengakui kebenaran firman Allah yang menjadi topik khotbah ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh jemaat HKBP tanpa memandang usia. Contohnya, di antara kita mungkin ada yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, baik kesedihan, beban berat, tubuh yang semakin renta, tubuh dan tulang yang mungkin sudah lemah, penyakit, mungkin menderita sejak bayi, sejak anak-anak pada masa muda. Terutama ketika keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi dan anak-anak kita menderita karena tidak semua orang tua memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun pada waktunya Allah akan menjadikan perjalanan hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Keindahan itu bisa dialami selama kita masih hidup, atau bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana keturunan kita akan menikmati hasil yang indah dari perjalanan hidup ini sampai generasi berikutnya. Saudaraku, merenungkan semua ini sangat penting bagi kita. Allah memiliki kuasa untuk mengubah semua kesulitan yang kita alami pada tahun 2023 dan sebelumnya menjadi sesuatu yang indah di tahun 2024 ini, baik dalam kehidupan kita secara pribadi atau keluarga maupun jemaat. Jika kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan pada tahun 2024 atau di masa depan menurut standar kita, jangan pernah melupakan firman Tuhan bahwa Allah akan menjadikannya menjadi indah pada waktunya. Apa yang tidak indah itu menjadi indah pada waktunya. Apalagi yang sudah indah itu akan tetap indah dibuatnya. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap tabah dalam menghadapi segala tantangan. Kita harus terus mengandalkan Allah melalui doa dan tindakan yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu yang dangkal. Jangan pernah mencari jalan pintas atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya saudaraku, kita harus memilih pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan rencana Allah yang sangat luas dan sangat dalam. Karena itu marilah kita menggunakan waktu dengan bijak. Bukan hanya menurut standar kita sendiri,
tetapi sesuai dengan standar dan rencana Allah untuk menjadikan sesuatu yang indah dalam situasi hidup kita. Inilah kelebihan dari mereka-mereka yang mengenal Allah Maha Kuasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal itu. Karena itu marilah kita menjadikan firman-Nya sebagai pegangan, berdoa untuk memahami kebenarannya dan membiarkan kebenaran itu membimbing kita dalam kehidupan, baik sebagai suami, sebagai istri, dalam keluarga kita maupun dalam pekerjaan kita dan dalam pencapaian cita-cita kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, dengan demikian dalam menjalani segala pekerjaan kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai hidup yang bermakna dan bermanfaat. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai, yang diisi dengan sukacita dan kesenangan. Ayat 12. Belakangan ini banyak hal yang membuat kita gelisah. Bukan hanya karena peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi mungkin kita gelisah karena berita dan informasi yang kita dengar melalui radio, melalui televisi, termasuk melalui alat-alat digital seperti ponsel cerdas dengan berbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Terlalu sering penggunaan yang berlebihan dari platform ini bisa membuat kita merasa jauh dari kehidupan yang penuh sukacita. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus tetap waspada. Contohnya, sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Itulah sukacita kita, bahwa kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah orang-orang yang mempertuhankan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah domba-domba yang digembalakannya, adalah umatnya. Dan kita telah menerima janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan jika kita hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman sehari-hari, atau kita belum memiliki rumah, belum menikah, belum memiliki anak, atau belum mampu menabung untuk hari tua, atau tidak dapat menyediakan bekal anak cucu secara turun-temurun, atau mungkin kita sedang menghadapi penderitaan dan penyakit. Saudaraku, jangan biarkan hal-hal itu merampas sukacita dari hati kita. Sukacita adalah suatu keunggulan bagi kita sebagai umat Allah yang diselamatkan Allah. Keunggulan kita sebagai umat yang selalu menjadi perhatiannya setiap hari. Sukacita adalah sumber kekuatan bagi kita. Karena itu jangan biarkan hal-hal yang sulit dalam hidup kita ini merampas sukacita itu. Allah memiliki kuasa untuk menghapus segala kesedihan, kekhawatiran, dan pergumulan dalam hati kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sukacita yang memenuhi hati kita akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan hal-hal yang indah. Mulai dari masa kanak-kanak kita hingga saat kita menjadi lansia, bahkan hingga akhir hayat kita. Hasil dari pekerjaan kita akan berbeda jika kita melakukannya dengan sukacita. Karena itu janganlah kendor hati. Janganlah kendor hati kita dalam melakukan hal-hal yang indah dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Ini termasuk dalam memberikan kontribusi yang indah bagi sesama dalam lingkungan sekitar kita, melalui pekerjaan kita dan dalam hubungan kita, terutama persekutuan kita di dalam gereja kita HKBP. Kita perlu selalu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan, seperti era digital dan keberadaan kecerdasan buatan artificial intelligence saat ini.
yang merupakan tantangan yang mungkin belum kita alami di masa lalu. Marilah kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberi hikmat untuk menghadapi situasi dan kondisi baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ketika saya, ini kata Opuyevorus, ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini, dan pentingnya hidup dengan sukacita, saya teringat dengan apa yang terjadi di gereja kita HKBP pada tahun 2022 dan tahun 2023. Izinkanlah saya untuk berbagi kisah ini sebagai bukti bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita dan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang hasil yang indah yang belum pernah terjadi sebelumnya di gereja kita HKBP. Satu, pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari tahun 2004 hingga tahun 2020, gereja kita HKBP mengalami banyak tantangan. Salah satunya adalah menumpuknya hutang gereja kepada dana pensiun yang mencapai 144,7 miliar. Namun apa yang tidak indah itu diubah oleh Allah menjadi indah pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 ketika kita berhasil melunasi hutang HKBP kepada dana pensiun. Allah memberi kita kekuatan untuk melakukannya selama tahun pemberdayaan 2021 dan tahun kesehatan 2022 untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, kita pernah mengalami kesulitan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam Sinode Agung HKBP sebelumnya, terutama mengenai sentralisasi keuangan. Meskipun gereja kita baik dalam merencanakan dan membuat keputusan, namun dalam menjalankannya seringkali kita kesulitan dan kurang percaya diri. Namun sekarang hal tersebut telah berjalan dengan baik. Dalam Sinode Agung Oktober 2022 diputuskan bahwa setiap jemaat atau huriah menyerahkan 55% dari persembahan mereka untuk mendukung pelayanan HKBP, pelayanan di seluruh HKBP, dan 45% tetap berada di jemaat. Ini telah berdampak positif dengan meningkatnya jumlah jemaat yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, pertumbuhan jumlah anggota HKBP, dan peningkatan dukungan keuangan untuk pelayanan gereja. Kami juga telah menerima banyak calon pelayan penuh waktu dan akan terus menambah jumlah mereka untuk melayani di seluruh gereja HKBP. Kita melaksanakan penahbisan kepada 146 orang calon pelayan di bulan November sampai Desember 2023. Kemudian kita menerima 100 orang calon pelayan penuh waktu pada akhir tahun 2023. Dan kemudian kita akan melanjutkan penerimaan untuk 100 orang lagi pada awal tahun 2024 ini. Dan 100 orang lagi pada bulan September 2024. Supaya secara perlahan kita menempatkan pelayan penuh waktu di semua jemaat HKBP yang selama ini belum pernah dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu, meliputi pelayanan di kota, di pedesaan, di pedalaman, bahkan di daerah-daerah tertutup. Kita malah sudah menambah jumlah pelayan ke daerah-daerah sending. Kita berencana pada bulan Juli 2024 ini, kita akan mengirim 12 orang pekabar Injil ke luar negeri, menjangkau mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa telah ada warga jemaat HKBP secara perorangan yang memberikan tambahan persembahannya untuk mendukung pelayanan HKBP yang beraneka ragam sebagai persembahannya kepada Allah yang langsung ditransfer ke rekening Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP. Hanya saja sentralisasi keuangan ini masih ibarat bayi yang baru lahir, sehingga belum semua tanggung jawabnya sebagaimana telah ditetapkan di Sinode Agung Oktober 2022 itu dapat dipikulnya. Target yang direncanakan 80% masih belum dapat dicapai sampai pada bulan Juli 2023. Namun kita bersyukur
bahwa pada bulan Juli 2023 rata-rata sudah mencapai target 66% dari seluruh HKBP. Orientasi pelayanan tahun 2023 yaitu profesionalisme dalam penata layanan semakin berdampak sehingga kita semua dapat dilayani dengan baik. Warga jemaat yang berada di desa, yang di kota, warga jemaat orang kaya atau orang miskin semakin terberkati. Dan ibadahnya kepada Allah akan semakin berbuah lewat persembahan syukur kepada Allah untuk dipergunakan dalam pelayanan di seluruh HKBP. Saudaraku, melalui semua ini kita dapat menyaksikan bahwa Allah telah bekerja mengubah situasi yang tidak indah dalam sejarah 89 tahun gereja kita, di mana kadang-kadang jemaat lokal hanya memikirkan kepentingan sendiri, menjadi gereja yang diubah menjadi gereja yang berkomitmen untuk melayani seluruh HKBP dalam persekutuan, dalam memberitakan Injil dan melakukan pelayanan diakoni. Jika dulu pernah ada kecemburuan sosial di antara para pelayan tahbisan penuh waktu karena perbedaan pemberian Allah, sekarang kesatuan hati dan kasih sesama mereka semakin tumbuh di antara mereka. Karya Allah menjadikan hal yang indah pada waktunya, bukan hanya bersifat sementara, bukan hanya pada tahun 2023, 2024, atau selama periode kepemimpinan 2020 sampai 2024. Bukan. Tetapi Allah menjadikannya berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita akui dan percayai di awal tahun 2024 ini. Mari saudaraku, mari kita mempercayainya. Sungguh firman Tuhan ini sungguh-sungguh benar. Kemudian saudaraku, secara khusus dalam orientasi pelayanan kita di tahun 2024 yang merupakan tahun oikumene inklusif, kita diingatkan bahwa Allah yang mencintai semua ciptaan telah memimpin HKBP tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi harus melayani seluruh dunia. Ini mencakup melayani sesama gereja, melayani saudara-saudara seiman kita dalam Yesus Kristus, atau saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, dan juga saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan berbeda atau kaum difabel. Dan juga saudara-saudara kita yang tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, yang tidak hanya orang tua, tetapi juga pemuda dan anak, baik yang menikah dan belum menikah, yang memiliki keturunan atau yang tidak memiliki keturunan, bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, serta semua ciptaan Allah yang lain. Semua ini kita lakukan dengan mengandalkan nama Allah Tritunggal itu. Berikut saudaraku, ada 4 dari banyak hal yang indah yang ingin kami sampaikan. Semoga dapat memenuhi hati kita dengan sukacita sebagai warga jemaat gereja yang oikumenis. Yang pertama, pada tanggal 7 September di Sri Lanka dalam pertemuan Council VWM atau yang saat ini dikenal dengan United Evangelical Mission menyatukan visi. Salah satu pendeta dari gereja HKBP terpilih menjadi sekretaris jenderal VWM, yaitu pendeta Dr. Andar Parlindungan Pasaribu. VWM adalah sebuah badan misi yang pada abad ke-19 mengutus pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus Juru Selamat ke Afrika dan Asia, termasuk ke negeri, termasuk kepada nenek moyang kita, masyarakat Batak di tanah Batak. Sejak tahun 1996, VWM tidak lagi diurus oleh orang-orang Kristen di Jerman saja. Sementara gereja-gereja yang didirikannya dan yang bekerja sama dengan VWM memiliki ketergantungan terhadapnya. Sebaliknya, VWM kini diurus bersama oleh 39 gereja dan 1 badan diakoni Bethel di Jerman
di wilayah Asia dan Afrika. Saya, kata Opoephorus, sangat bersyukur, dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bersyukur, terutama karena hal ini terjadi untuk pertama kalinya, meskipun telah berulang kali kita merencanakannya. Ini adalah sesuatu yang di luar rencana dan di luar kemampuan kita. Tetapi ini adalah rencana Allah yang sangat indah pada waktunya. Ini menjadikan yang indah dari yang sebelumnya tidak terlalu indah di HKBP sebelum tahun 2023. HKBP yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk memimpin badan misi VWM itu, sekarang telah memimpin pelayanan dan para misionar lembaga yang berusia 195 tahun tersebut. Ini bukan hanya dalam hal memimpin council seperti yang dilakukan Ephorus Pendeta Dr. S.A.E. Nababan sebagai moderator dan Ephorus Pendeta Dr. Honoris Causa WTP Simarmata, atau sebagai vice moderator saat Ephorus Pendeta Dr. J.R. Hutauruk, atau sebagai posisi saya saat ini sebagai Ephorus HKBP. Kita sangat bersuka cita sebagai HKBP karena kami telah mencapai kemampuan untuk memimpin pelayanan misi VWM yang pada awalnya mendirikan HKBP di tahun 1861 dan membesarkan HKBP hingga tahun 1940 sebelum HKBP mandiri. Dan yang kedua, pada tanggal 16 September 2023, dalam sidang Raya Lutheran World Federation LWF di Krakow, Polandia, Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia kita, terpilih sebagai anggota Council LWF. Selanjutnya, pada sidang Council pertama LWF tanggal 20 September, beliau juga terpilih sebagai eksekutif komite dan diangkat sebagai ketua komisi misi, teologi, dan keadilan LWF. Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga adalah seorang pelayan yang relatif muda, tetapi kepadanya telah diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah komisi yang bertanggung jawab atas misi, atas teologi dan keadilan bagi 91 juta warga jemaat gereja-gereja Lutheran di 71 negara di seluruh dunia. Sebelumnya, HKBP belum pernah merencanakan atau memimpin posisi semacam ini setelah periode kepemimpinan Ephorus Pendeta Dr. S.A.E. Nababan yang pernah memimpin LWF sebagai Vice President. Dan yang ketiga, kita semakin bersyukur karena setelah dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 27 September 2023 di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Jakarta yang turut didirikan oleh HKBP pada dekade ketiga abad 20, dilaksanakan pengukuhan keprofesoran bagi seorang pendeta kita yang masih relatif muda, masih berusia 42 tahun, Bapak Pendeta Dr. Bisar Jonathan Pakpahan, PhD di bidang filsafat dan etika. Ini adalah yang pertama kalinya setelah 50 tahun yang lalu Pendeta Dr. Adelbert A. Sitompul menerima keprofesorannya dari Universitas HKBP Nommensen. Pada tanggal 27 September itu, kita juga bersuka cita karena Bapak Pendeta Bicar Pakpahan diberikan jabatan akademik yang lebih tinggi, terutama karena beliau telah dilantik menjadi Ketua STFT Jakarta pada tanggal 30 September 2023. Melalui beliau, HKBP berperan dalam mempersiapkan para teolog dan calon pelayan untuk menjadi pendeta di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, pada sidang raya Dewan-Dewan Gereja Asia Christian Conference yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2023 di India, Ibu Tiu Rida Boru Hutagalung,
anggota jemaat HKBP Lippo Karawaci di distrik Banten, istri dari Bapak Simanjuntak, telah dipercayakan menjadi salah satu dari 14 anggota komite eksekutif. Mereka bertugas untuk memikirkan kesatuan gereja dan cara untuk menguatkan persekutuan gereja Kristus di Asia. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini Allah telah menjadikannya nyata sebagai bagian dari perjalanan kita menuju oikomenisme inklusif yang dimulai pada tahun 2024 ini. Saya, kata Epaphras, saya yakin bahwa di tengah kehidupan kita masing-masing, banyak hal yang indah yang telah dihasilkan oleh Allah melalui peristiwa-peristiwa di dunia ini yang berlangsung berurutan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk mengenang kembali berkat-berkat itu dalam hati kita dan untuk berbagi pengalaman ini dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan rekan kerja, serta dengan semua jemaat. Hal ini akan membantu kita mendalami pemahaman kita tentang Allah yang Maha Kuasa, akan meningkatkan sukacita kita, akan memperkuat kita saat kita memasuki tahun 2024 ini. Kita tahu bahwa banyak hal yang telah dicapai oleh warga jemaat kita secara pribadi, mulai dari hal yang sederhana hingga prestasi yang tinggi, yang sayangnya tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Poin yang ketiga, saudaraku, terkait dengan poin sebelumnya. Ketika kita telah berhasil melakukan hal-hal yang indah dan mencapai rencana-rencana kita, mari ingatlah bahwa kita seharusnya tidak menjadi angkuh. Sebaliknya kita harus menganggap itu semuanya sebagai anugerah dari Allah semata. Ayat 13. Kita tidak berdaya tanpa Allah. Dan Dia yang memakai kita sebagai alat untuk mewujudkan hal-hal yang indah tersebut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ketika kita berhasil menjalankan tugas-tugas kita, kita harus bersikap rendah hati dengan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Hal ini sangat penting, saudaraku, untuk menjaga kesadaran bahwa banyak dari hal yang indah yang terjadi di dalam negeri kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita, itu adalah hasil dari karya Allah melalui kita. Kita hanyalah alat yang digunakan oleh Allah. Dan penutupnya, oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita merenungkan, mengakui, marilah kita beriman sambil bersyukur dan percaya bahwa Allah juga dapat mengubah hal-hal yang tidak indah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dan dalam pekerjaan kita, dapat mengubahnya menjadi hal-hal yang indah. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ketika kita mencapai hal-hal yang indah melalui pekerjaan yang baik dan benar di tahun 2024 ini, mari kita hidup di dalam sukacita. Karena itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang sebelum Allah menjadikannya menjadi indah pada waktunya. Biarlah sukacita kita tercermin melalui wajah, melalui pikiran, melalui perkataan, melalui tindakan, dan dalam seluruh persekutuan kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Selamat tahun baru. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hanya oleh kasih-Mu, kasih anugerah-Mu,
kami bisa tiba di awal tahun 2024 ini setelah melewati banyak hal yang tidak indah dan yang indah di tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan memberangkatkan kami menjalani tahun 2024 ini dengan firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Tuhan akan terus bekerja mengubah yang tidak indah dalam hidup kami di waktu yang lalu menjadi hal yang indah pada waktunya. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah yang terus menyertai kami. Kuatkanlah kami agar kami terus bersuka cita melakukan hal-hal yang indah dan bersuka cita atas hal-hal yang indah yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa agar Tuhan turut bekerja campur tangan di tengah bangsa kami yang akan mengadakan pemilihan umum di tanggal 14 Februari yang akan datang, sehingga semuanya bisa berjalan lancar dalam keadaan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu beserta kami sepanjang tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.